hadir hari ini untuk mendengarkan motivasi-motivasi dari saya, ya. Karena ini tentunya akan sangat dibutuhkan sekali di pekerjaannya teman-teman nanti, ya. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi saya minta tolong disimak baik-baik ya motivasi yang akan saya berikan. Nah, motivasi yang akan saya berikan adalah judulnya Atomic Habits, teman-teman, ya. Atomic Habits. Pernah dengar kata Atomic Habits, teman-teman? Belum pernah dengar? Oke, belum pernah dengar ya? Nanti akan saya jelaskan apa itu Atomic Habits. Nah, sebelumnya teman-teman ngomong-ngomong sudah kenal belum nih sama saya? Belum ya? Oke, belum. Di sini ada foto profil saya, ya. Gimana, sama nggak sama dengan aslinya? Beda? Sama ya, sama, cuma diedit dikit lah ya, pakai efek Instagram. Nah, teman-teman, di sini nama saya Wulan Marlina. Saya sebagai branch trainer cabang Plumbon, ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Atomic Habits, ya. Sebelumnya teman-teman, sebelum langsung kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin. Berdoa di dalam hati masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Kalian ini kan sebentar lagi sudah masuk ke dunia kerja ya. Besok ya teman-teman aktif ya. Iya. Nah, otomatis teman-teman di sini membutuhkan motivasi ya, supaya teman-teman bisa bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya. Maka dari itu kenapa teman-teman saya undang hari ini di sini ya, untuk mendapatkan motivasi supaya teman-teman nantinya ketika bekerja teman-teman lebih semangat lagi dan termotivasi, terutama dalam membangun habit yang baik ya. Karena habit atau kebiasaan itu ada dua macam teman-teman. Ada habit yang baik dan ada habit yang buruk ya. Saya tanya dulu nih sama teman-teman sebelumnya. Teman-teman, ketika kalian bangun dari tidur, apa sih yang teman-teman lakukan pada saat teman-teman bangun? Spontan aja, spontan teman-teman langsung ngapain gitu? Coba saya tanya sama masnya. Siapa namanya, Mas? Fahrul. Mas Fahrul, ketika Mas Fahrul bangun dari tidur, Mas Fahrul spontan ngapain? Ngelihat jam, oke, ngelihat jam ya. Biasanya bangun jam berapa? Jam 5, oke. Sekarang saya mau coba tanya ke mbaknya. Siapa namanya? Dita, saya mau tanya. Pastinya Dita berbeda dengan Fahrul mungkin ya. Kebiasaan Dita ketika Dita setelah bangun tidur spontan aja nih, Dita ngapain sih? Beresin kamar. Spontan langsung, baru bangun langsung beresin kamar? Langsung? Tanpa aba-aba? Langsung? Hebat sekali ya, luar biasa. Saya sendiri teman-teman ya, ketika saya bangun dari tidur, saya nggak langsung loncat dari tempat tidur ya, langsung lari ke kamar mandi, nggak seperti itu. Tapi ketika saya bangun dari tidur, duduk sebentar ya, baca doa dahulu, ya nggak teman-teman? Kita jangan lupa nih, ketika kita bangun dari tidur, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kita masih diberikan umur gitu ya di keesokan harinya, karena kita nggak tahu umur kita sampai mana ya. Jadi jangan lupa itu, berdoa dulu ya. Bangun, jangan langsung loncat dari tempat tidur langsung bersihin kamar. Nah, artinya teman-teman di sini ada beberapa habit yang berbeda di antara kalian. Masing-masing punya habit yang berbeda ya. Jadi habit atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang spontan, yang kita secara tidak sadar itu kita lakukan gitu loh ya. Kadang-kadang ada yang punya habit seperti ini ya. Ketika bangun dari tidur karena alarm bunyi ya teman-teman ya, alarmnya dimatikan, ada notif dari si bebek, selamat pagi ayang ya. Ada nggak yang kayak gitu? Langsung gercep bales notifnya. Karena ada pemicu, ada rangsangan, teman-teman langsung balas notif dari si bebeknya. Ada nggak yang seperti itu? Mungkin ada ya. Dan itu teman-teman biasanya ketika ada notif seperti itu, kemudian teman-teman balas, itu biasanya memicu kita untuk membuka IG, ya, membuka FB, ya enggak? TikTok, apa sih yang lagi happening? Ada notif apa sih yang masuk ke IG saya? Ada DM apa sih? Kadang-kadang kayak gitu nggak? Ya enggak? Ya, itu secara spontan, ya teman-teman.
supaya lebih jelas lagi nih teman-teman ya, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke? Ya. Oh iya teman-teman, sebelum masuk ke materi nih teman-teman, ngomong-ngomong sudah fokus semua belum nih? Sudah fokus semua belum nih? Oke. Nah, jadi nanti teman-teman ikuti gerakan saya, ikuti nyanyian yang saya nyanyikan juga ya, nanti seperti ini. Tepuk beta. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, bisa tahu paham. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Seperti itu, dan nanti intonasinya semakin lama semakin cepat, temponya semakin cepat teman-teman. Jadi ini tes fokus antara nyanyian sama gerakan itu sama nggak sih? Gitu ya. Jadi nanti kalau saya bilang beta, teman-teman tangannya seperti ini. Kalau tahu, beta tahu, jadi kayak gini ya. Beta paham, kayak gini, oke? Beta bisa, kalau bisa kan spontan, hore gitu ya. Jadi kalau bisa seperti ini tangannya ya. Oke, siap? Bisa teman-teman? Bisa, oke. Kita coba ya, 3, 2, 1. Tepuk beta. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, bisa tahu paham. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Beta tahu, beta paham, bisa tahu paham. Beta tahu, beta paham, beta bisa. Gimana ya, udah fokus belum? Sepertinya tadi ada yang salah ya gerakannya ya. Mas Fajar salah ya gerakannya. Aduh, ini pikirannya masih di mana nih Mas Fajar? Ya, jangan pikirin mantannya aja, fokus ya. Oke, fokus ya Mas Fajar ya. Nah, mungkin teman-teman tadi baru tahu gerakannya ya, jadi ada yang salah. Tapi sudah fokus teman-teman? Sudah ya. Oke, kalau siap ya. Oke, baik teman-teman ya, lanjut. Nah, teman-teman, apa sih atomic habits itu? Mungkin teman-teman di sini baru dengar ya. Apa itu atomic habit? Jadi teman-teman, atomic habit ini terdiri dari dua kata, yaitu atomic dan juga habits ya. Atomic ya, mungkin teman-teman yang dulunya jurusannya IPA, ada nggak yang jurusannya IPA di SMA-nya? Nggak ada. Oh ada Mas, kamu jurusan IPA. Iya. Mungkin kamu tahu apa itu atom? Apa Mas? Tahu nggak Mas? Apa itu atom? Partikel yang kecil. Pinter, partikel yang kecil ya. Nah teman-teman, atomic adalah bagian yang paling kecil dari suatu benda dan merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi ya. Teman-teman bayangkan gini ya, teman-teman tahu yang namanya batu. Batu paling kecil yang pernah teman-teman temui itu masih bisa dibelah lagi. Tetapi atom ya, atom ini adalah partikel yang paling kecil dan tidak bisa dibelah lagi. Artinya kalau kita terapkan dalam kebiasaan kita, ini adalah kebiasaan yang seringkali kita abaikan ya. Seringkali kita anggap remeh, sepele ya, dan secara tidak sadar kita melakukannya. Itu atom ya. Lanjut habits ya. Apa itu habits teman-teman? Ada yang tahu di sini habits itu apa? Rutinitas ya, kebiasaan, betul sekali. Jadi habits itu adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara spontan ya, dan biasanya otomatis gitu ya. Dan biasanya otomatis kita nggak sadar ngelakuin habit itu. Itu adalah yang namanya kebiasaan atau habits ya. Sehingga atomic habits adalah sebuah perubahan kecil yang sering dianggap remeh pada awalnya, yang akan menghasilkan hal yang luar biasa, yang sangat bermanfaat di dalam hidup. Nah, menjalankan kebiasaan kecil secara rutin dan konsisten dapat meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang. Ya, digaris bawahi, habits kecil ini adalah kebiasaan yang bersifatnya baik, ya, bukan kebiasaan yang bersifat buruk. Karena teman-teman ya, kalau misalkan kita setiap hari melakukan kebiasaan yang sepele,
walaupun itu kecil, teman-teman nanti kerasa nggak kerasa ke depannya itu akan mempunyai dampak besar di kehidupan kita. Contohnya gini. Oke, baik. Nah, teman-teman ya, kalian suka nggak sadar nggak sih kalau misalkan teman-teman punya kebiasaan itu kita lakukan spontan, otomatis, ya? Suka nggak sadar nggak, teman-teman? Ya, nggak sadar ya. Nah, teman-teman ya, kita ibaratkan gini. Atomic habit itu adalah kebiasaan kecil yang apabila kita lakukan secara rutin itu akan meningkatkan kualitas hidup kita di masa mendatang, yang akan menghasilkan sesuatu yang besar, ya. Nah, saya ada contoh gini, teman-teman ya. Jadi ada dua orang, si A dan si B, ya. Si A ini hobinya makan boba, ya, minum boba setiap hari, ya, minum boba setiap hari. Dia nggak sadar 1 tahun kemudian, ya, 1 tahun kemudian di masa mendatang, apa dampak yang dialami oleh si A, teman-teman? Diabetes, ya, betul, diabetes. Karena boba itu mengandung gula yang tinggi, ya. Sudah boba, ada serbuknya, ada bubuknya yang mengandung gula, ditambah susu, ditambah brown sugar, ya. Jadi itu double, ya, gulanya, sehingga mengakibatkan si anak tersebut diabetes, padahal masih muda. Nah, lain halnya dengan si B. Si B ini dia rutin olahraga setiap hari, ya, dengan push up, teman-teman ya. Bangun tidur dia baca doa langsung push up, ya, langsung push up 10 kali, ya, otomatis mata melek, ya enggak, auto melek kan. 1 tahun mendatang yang dialami si B, apa nih dampaknya, teman-teman? Mendapatkan badan yang segar, yang sehat, bugar, dibandingkan dengan si A yang suka jajan boba. Ya, di sini siapa nih yang suka makan boba? Gak ada, gak ada. Jangan bohong nih, saya sendiri suka sebenarnya makan boba tapi jarang, ya. Bukan kebiasaan, tapi kalau pengen aja sih, gitu ya. Nah itu contoh kecil terkait dengan atomic habit. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, 1% perubahan lebih baik setiap hari daripada tidak. Ya nggak, teman-teman ya? Ya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman continue melakukan habit yang baik, kebiasaan yang baik, ya, teman-teman lakukan setiap hari, itu nanti lama-kelamaan akan menimbulkan atau memberikan efek dampak yang besar ke kehidupan kita. Nah, teman-teman bisa dilihat di grafik ini, ya. Di sini ada 100% improvement. Setiap hari teman-teman membuat 1% improvement. Ya, contohnya kayak tadi, Mas Fajar mau jadi Popeye. Setiap hari minimalnya push up aja 10 kali, ya. Setelah 1 tahun berjalan, Mas Fajar merasa, oh push up 10 kali itu ringan ya. Saya tambahin lagi deh lari pagi. Ya. Nanti di masa mendatang gitu ya, itu akan menimbulkan dampak yang besar. Seperti yang Mas Fajar impikan, punya otot yang besar kayak Popeye, ya. Nah, di sini teman-teman ya, grafiknya naik 1%, ya, itu diibaratkan gini. Teman-teman, kita sekarang berpikir secara matematis dulu. 1% itu sama aja 0,01 dalam matematikanya. Dalam 1 tahun itu ada berapa hari, teman-teman? Ayo, 365 hari, cakep banget ya. Jadi 0,01 dipangkatkan 365 hari, ini akan menghasilkan 37 kali lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi artinya teman-teman, apabila kita konsisten melakukan perubahan yang baik 1% setiap hari, jika kita akumulasikan selama 1 tahun, ini akan menimbulkan dampak yang baik, 37 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah sekarang teman-teman, 1% decline, ya, 1% hal buruk, ya, atau bukan kebiasaan baik, tapi ini kebiasaan buruk ya teman-teman ya. 1% kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, atau kita lebih buruk setiap hari. Apabila dipangkatkan, kalau lebih buruk itu kan bukan 1%, ya, 0,99. Kalau dalam matematisnya ini saya kutip dari buku Atomic Habit karya James Clear. Jadi kalau kita melakukan hal yang buruk, 1% lebih buruk setiap hari selama 1 tahun,
itu diibaratkan 0,99 pangkat 365 hari. Artinya kita melakukan 0,03. Jadi 0,03 kita lebih buruk dari tahun sebelumnya. Jadi teman-teman di sini silakan kalian pilih mau menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih buruk. Ayo, mau jadi orang yang lebih apa nih? Baik. Pastinya kita mau jadi orang yang lebih baik. Karena kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari teman-teman ya, apabila konsisten, ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sangat berdampak baik juga ke kehidupan kita. Gitu ya. Oke, next teman-teman ya. Nah, tadi teman-teman sudah memilih saya mau menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari ini. Karena sesuai dengan hadis riwayat Muslim teman-teman ya. Segala perbuatan baik ataupun buruk, walau sebesar biji atom atau zarah pun akan dihitung oleh Allah. Jadi teman-teman ya, melakukan kebiasaan baik sekecil biji zarah itu akan dihitung sama Allah. Jadi teman-teman silakan lakukan kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik setiap hari. Kebiasaan kecil aja nggak apa-apa. Kebiasaan kecil, misalnya teman-teman kalau ada kucing nih, teman-teman suka kucing kasih makan, itu akan dihitung sama Allah, daripada teman-teman kalau ada pusing teman-teman tendang. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang spontan yang akan dicatat juga sama Allah ya. Kemudian teman-teman, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu ya, walaupun itu sedikit. Jadi Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya ya. Jadi ini teman-teman ya, lebih bagus teman-teman kontinu setiap hari walaupun amalan itu kecil. Misalkan teman-teman ya, teman-teman, kebiasaan yang kita lakukan itu akan membentuk identitas kita. Siapa Anda, itulah kebiasaan teman-teman ya. Sering dengar kata dulu yang ada film Si Kutu Buku. Suka dengar nggak? Suka. Ya, si kutu buku artinya orang tersebut itu hobinya apa teman-teman? Baca buku. Jadi teman-teman, Anda adalah kebiasaan Anda, gitu. Ya, kalau teman-teman ingin dipandang baik, lakukan kebiasaannya baik. Ya, jadi kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Identity based habit, ya. Oke. Next, ya. Kebiasaan membentuk identitas dan sebaliknya. Nah, saya di sini punya 3 pendekatan untuk membentuk kebiasaan. Di sini ada lingkaran, ya, yang berlapis-lapis. Lingkaran terluar ini adalah outcomes atau hasil. Lingkaran tengah ini adalah proses. Lingkaran terdalam ini adalah identity, identitas. Jadi teman-teman, kalau kita hanya berfokus pada tujuan, ya, berfokus pada tujuan, misal gini, teman-teman fokus sama membersihkan kamar. Setelah goalsnya teman-teman tercapai, kamar sudah rapi, ya, tetapi teman-teman tidak tahu prosesnya, kamar itu bakalan berantakan lagi nggak? Berantakan lagi kan? Tetapi kalau teman-teman goalsnya adalah kamar saya harus rapi, teman-teman tahu prosesnya, gimana caranya menjaga supaya kamar itu rapi, ya, dan teman-teman punya identitas, punya kebiasaan, ya. Kalau teman-teman punya proses, ya, prosesnya tahu, identitasnya juga sudah mendarah daging, identitas itu kebiasaan lah, bisa kita sebut gitu. Kebiasaannya sudah mendarah daging. Apakah kamar itu akan selalu rapi? Jawabannya rapi, betul. Jadi teman-teman, intinya kita jangan hanya fokus pada tujuan, tetapi kita harus tahu juga bagaimana prosesnya supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, oke, lanjut. Di sini saya ada contoh. Tadi kita sudah membahas, kita jangan berfokus saja pada tujuan, tapi kita fokus juga pada proses. Ya, proses dan kebiasaan yang kita lakukan. Kita harus tahu bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Kita harus tahu dulu prosesnya. Karena tadi seperti yang saya katakan, apabila teman-teman hanya fokus pada tujuan, setelah tujuan itu diraih, kalian bisa berhenti untuk
melakukan proses itu, melakukan aktivitas-aktivitas yang menuju ke tujuan tersebut. Tetapi kalau teman-teman fokusnya pada prosesnya, insya Allah tujuan itu bakalan tercapai dan akan bersifat continue, lebih lebih sejati, lebih mendarah daging ke teman-teman, gitu ya. Nah, saya punya contoh teman-teman gini, ya. Gini ya, melakukan penawaran setiap hari di area kasir dan sales. Nah, teman-teman ngomong-ngomong ini kan mau di toko nih, target karyawan baru itu harus achieve PSM, harus mencapai target PSM, harus menang PSM, karena PSM itu sebagai salah satu syarat untuk teman-teman perpanjangan kontrak dan naik grade. Sudah tahu itu? Jadi teman-teman di sini semuanya wajib bisa menang PSM, ya. Nah, saya ibaratkan gini, ya. Teman-teman mau menang PSM, itu goalsnya. Saya menang PSM setiap minggunya. Nah, lalu identity atau habit, ya, yang teman-teman lakukan, melakukan penawaran setiap hari di area kasir dan sales, ya. Nah, cara bacanya gini. Ketika teman-teman melakukan penawaran setiap hari di area kasir dan sales, teman-teman akan semakin pede bahwa teman-teman akan menang PSM. Ketika teman-teman menang PSM, maka saya semakin rajin untuk menawarkan kembali. Ya enggak? Ya. Karena teman-teman sudah dapat reward, teman-teman tahu nih, ya, prosesnya. Saya menang PSM itu karena saya tahu prosesnya. Saya harus menawarkan produk PSM baik di area kasir maupun di area sales setiap hari. Dan juga saya harus posting PSM di medsos saya supaya apa? Teman-teman saya, tetangga saya pada beli PSM di toko teman-teman, gitu ya. Jadi ketika teman-teman tahu prosesnya, teman-teman sudah merasakan hasilnya, teman-teman bakalan repeat again. Proses ini bakal teman-teman lakukan berulang-ulang kali, dan itu akan lebih sejati, akan lebih mendarah daging, ya, daripada teman-teman hanya fokus saya pengen menang PSM tapi teman-teman caranya nggak tahu, ya, gitu ya. Nih contohnya. Next ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah tahu. Kalau teman-teman sudah tahu goalsnya apa, ya, teman-teman tahu juga prosesnya seperti apa, itu akan menjadi bukti untuk teman-teman bisa semakin pede pada identitas diri, ya. Tadi teman-teman believing identity, teman-teman percaya teman-teman bisa menang PSM setiap minggu. Teman-teman punya small wins, teman-teman punya kebiasaan kecil yang teman-teman lakukan setiap hari. Contohnya kayak tadi, ya, melakukan penawaran setiap hari, ya, secara kontinu. Itu akan menjadi bukti untuk teman-teman semakin pede pada identitas diri, dan teman-teman semakin pede untuk melakukannya, kebiasaannya lagi dan lagi. Gitu ya. Kalau teman-teman sudah merasakan goalsnya, menangnya, kemudian teman-teman tahu prosesnya seperti apa, teman-teman akan semakin percaya diri untuk melakukan kebiasaannya lagi dan lagi. Gitu ya. Lanjut. Nah, next ya teman-teman ya. How to make a good habit. Gimana sih caranya membuat kebiasaan baik itu tumbuh di dalam diri kita? Ya, saya punya 4 tahapan untuk kita bisa membentuk kebiasaan baik. Yang pertama apa? Make it obvious. Make it obvious ini adalah petunjuknya harus terlihat, terukur, dan tercatat. Artinya, ketika teman-teman punya suatu goals, teman-teman ingin mencapai suatu goals, ya, teman-teman make it obvious, ya, petunjuknya harus terlihat, terukur, dan tercatat. Contohnya, teman-teman ingin berat badannya turun, ya, dalam 1 bulan. Yang semula 60, teman-teman mau 50. Teman-teman catat, bisa di sticky note, bisa di aplikasi yang ada di handphone, ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang di handphone untuk aplikasi habit ini. Ada Habitika, banyak sekali, ya. Bisa teman-teman catat, lalu teman-teman kasih ukurannya, ya, takarannya. Setiap harinya saya harus melakukan apa, ya. Kalau misalkan teman-teman pengen diet nih, ya,
Setiap harinya teman-teman harus makan buah dan sayur minimal 2 kali dalam sehari. Itu ada ukurannya, 2 kali dalam sehari. Ya, terukur, tercatat, dan terlihat di depan mata. Misalkan teman-teman tempel aja di di kulkas. Ketika teman-teman buka kulkas, mau makan daging gitu ya, sosis, lain sebagainya, teman-teman di situ ada sticky note. Kamu harus diet. Setiap hari kamu harus makan sayuran minimal 2 kali sehari, buah-buahan dan sayuran minimal 2 kali sehari. Dan itu ketika kita lakukan, ya, itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan habit itu, teman-teman. Ya, ini make it obvious. Lanjut yang kedua, make it attractive. Attractive itu harus menarik. Ya, apa sih yang harus menarik? Misalkan nih teman-teman gak suka makan sayuran dan buah dalam bentukan gelondongan, ya. Misalkan teman-teman pengen di jus kah, ya, dibikin salad, ya. Ini harus menarik, teman-teman. Ya, make it attractive, menarik. Gimana caranya supaya habit yang akan kita lakukan itu menarik kita, ya. Jangan sampai nggak menarik. Aduh, pengen makan buah dan sayur tapi males gitu ya. Tapi teman-teman harus punya nih strateginya supaya menarik. Saya tambahkan mayonnaise, saya tambahkan keju, susu, ya, campur susu full cream. Jadilah sebuah salad yang enak dimakan, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, make it easy, ya. Kalau kita ingin melakukan suatu kebiasaan, ya teman-teman ya, buat kebiasaan itu mudah untuk kita lakukan. Jangan sampai teman-teman ingin melakukan kebiasaan tetapi sulit untuk kita lakukan, teman-teman. Ya, make it easy. Contohnya tadi, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin tadi goalsnya adalah teman-teman ingin berat badannya turun, ya. Tadi teman-teman buat perencanaan bahwasanya teman-teman harus makan buah dan sayur minimal 2 kali sehari. Nah, make it easy. Gimana caranya supaya buah dan sayur itu mudah untuk saya makan? Misalkan teman-teman sudah buat sebelumnya salad, ya. Salad teman-teman masukin ke kulkas. Jadi jangan ngedadak dulu buat. Itu akan menyulitkan kita. Ya enggak, teman-teman ya. Jadi teman-teman gimana caranya supaya kebiasaan yang akan kita lakukan itu mudah untuk dilakukan. Yang keempat, make it satisfying, ya, atau memberikan kepuasan. Ketika teman-teman sudah tahu nih prosesnya seperti itu, kemudian teman-teman mendapatkan kepuasan, ya. Oh ya, ternyata dalam 1 minggu ini berat badan saya sudah turun 1 kilo, ya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, teman-teman bisa kasih reward untuk diri kalian sendiri, ya. Itu salah satu make it satisfying atau memberikan kepuasan, ya. Jadi teman-teman, lingkungan itu adalah tangan tak kasat mata yang membentuk perilaku manusia. Biasanya teman-teman ya, habit atau kebiasaan itu terbentuk karena lingkungan, iya enggak? Lingkungannya senang main game, lingkungannya senang ngegosip. Teman-teman harus keluar dari lingkungan yang toksik itu. Karena teman-teman punya goals nih, ya, punya goals, punya tujuan. Maka dari itu teman-teman harus keluar dari lingkungan yang membuat tujuan teman-teman terdistraksi. Ya, jelas teman-teman sampai sini? Jelas ya. Next. Yang kedua teman-teman ya, make it unattractive atau membuatnya tampak tidak menarik. Ya. Tadi teman-teman bad habitnya tadi nge-gaming. Sudah di-uninstall nih, ya teman-teman ya. Sekarang untuk membuat tampak tidak menarik, teman-teman bisa meng-highlight dampak dan bahaya melakukan bad habit tersebut. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dampaknya dengan kita nge-game terus setiap hari? Kecanduan. Yang kedua apa lagi? Lupa waktu. Yang ketiga? Lupa makan, lupa waktu, lupa pacar. Ya enggak? Iya. Ya, lanjut. Yang kelima, selain itu yang tadi disebutkan teman-teman, membuat kita cepat marah, gampang emosi. Kenapa? Karena saraf otak kita terlalu tegang. Ya enggak? Nge-game aja ya enggak teman-teman ya. Saraf otak kita terlalu tegang sehingga membuat kita
dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, darah tinggi, pinter. Nah itu kita bisa meng-highlight dampak-dampak atau bahaya yang kita bahaya apabila kita melakukan bad habit tersebut, gitu ya. Lanjut yang ketiga, make it difficult, membuatnya tampak sulit. Ya, salah satunya dengan tadi, ya. Misalnya menginstal APK yang memicu untuk melakukan bad habit tersebut, ya. Jadi teman-teman, supaya kita tidak tertarik, supaya kita sulit untuk melakukan bad habit itu, salah satunya adalah ini, ya, menginstal APK tersebut supaya kita sulit mau main harus download dulu, ya nggak teman-teman, gitu ya. Yang keempat, make it unsatisfying, ya, buat tampak tidak ada kepuasan. Contohnya gini, teman-teman bisa minta pacarnya kah, ibunya kah untuk menegur ketika teman-teman bermainan Mobile Legend, ya. Setelah teman-teman ditegur, ya, dimarahin, ketika teman-teman tetap memaksa untuk melakukan bad habit, apa yang dampak yang teman-teman rasakan? Pasti bete ya, bad mood ya, dan teman-teman nggak enak lagi lah ngelakuin bad habit itu, ya. Salah satunya adalah make it unsatisfying tadi, ya. Nah, contohnya juga bisa kita ambil gini. Misalkan nih teman-teman bad habitnya itu adalah teman-teman suka ngebalesin chat pacarnya misalkan ya, kalau ada chat masuk teman-teman langsung balas. Nah, di sini teman-teman bisa buat tampak tidak terlihat, contohnya dengan menonaktifkan notifikasi di atas. Ya, dengan notifikasi ini tidak muncul, otomatis teman-teman tidak akan tahu apa yang masuk, pesan apa yang masuk, sehingga itu tidak akan membuat kita terdistraksi. Itu salah satunya, membuat tidak terlihat. Setelah itu membuat tidak menarik. Sudah tidak ada pop up yang muncul di atas, teman-teman nggak akan tertarik lagi, harus buka lagi WA dari awal, ya enggak? Itu salah satunya saja, ya. Kemudian tampak sulit, karena biasanya kalau ada pop up di atas kan bisa langsung balas ya, langsung kirim gitu. Nah, salah satunya itu, teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa lakukan bad habit kalian apa, dan teman-teman bisa pakai ini, ya, 4 tahapan ini yang saya jelaskan tadi. Sampai sini jelas teman-teman? Ya. Jadi untuk melakukan make it invisible ini pasti ada pemicu untuk memulai suatu habit, ya. Gimana caranya pemicu ini kita hilangkan supaya tidak terlihat? Kemudian craving itu hasrat atau keinginan, ya. Gimana caranya kita sudah tidak punya hasrat lagi untuk melakukan bad habit itu, jadi tidak menarik teman-teman. Yang ketiga, respons, ya. Gimana caranya supaya habit yang kita lakukan itu sulit untuk kita lakukan sehingga malas gitu ya, responnya malas gitu ya, malas untuk melakukan habit itu, ya. Make it unsatisfying, membuat tidak ada kepuasan, ya. Ini kaitannya sama reward, ya, perasaan yang didapatkan setelah melakukan habit itu, ya. Teman-teman bisa minta seseorang untuk menegur kita, kemudian kita akan merasakan bad mood, ya. Rewardnya itu bad mood salah satunya, ya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman bisa putuskan, teman-teman ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Buktikan teman-teman dengan hal-hal kecil, dengan kemenangan kecil, tiny change, ya. Tiny change, ya. Buktikan teman-teman ya. Tiny change, remark result, ya. Jadi teman-teman, perubahan kecil itu bisa membuat dampak yang besar. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman bisa memutuskan kalian mau menjadi orang yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk. Coba, siapa yang mau 1% lebih baik? Saya. Oke, siapa yang mau 1% lebih buruk? Tidak ada, ya. Saya rasa tidak ada. Ya, jadi teman-teman mulai dari sekarang hentikan bad habit kalian, mulailah dengan kebiasaan baik, ya teman-teman. Karena teman-teman sesuai dengan hadis, ya, sesuai dengan hadis. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi.
Dan barang siapa yang hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Teman-teman di sini bisa memilih mau menjadi orang beruntung, merugi atau celaka. Mau jadi orang yang mana? Beruntung. Maka dari itu teman-teman, mulai dari hari ini kalian harus lebih baik dari hari kemarin. Maka kalian adalah orang yang beruntung. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you. Ya, penjelasan saya mungkin cukup sampai di sini. Silakan teman-teman. Do you have any question? Yes. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin sharing gitu ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kenapa ini lemah sekali? Jelas teman-teman? Jelas. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, next teman-teman ya. Sebelum kita tutup, saya punya satu kuis untuk teman-teman. Ya, satu kuis untuk teman-teman untuk pemenang yang lebih yang jawabannya cepat dan tepat, itu akan mendapatkan hadiah dari saya. Ya, oke, ready? Ready. Ready to guess? Ready. Ready to guess? Ready. Oke. Silakan ready gitu ya. Oke, teman-teman ready untuk kuis? Ready. Oke, sudah dibuka browsernya? Sudah. Oke, ketik kahoot.it sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, di situ ada tulisan game pin ya, betul? Betul. Betul. Oke, untuk game pinnya ya, sebentar. Oke, wait ya teman-teman ya, sedang loading kuisnya. Di sini untuk rules kuisnya nanti adalah yang paling cepat dan paling tepat. Ya, paling cepat dan paling tepat. Ya, siap-siap teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman gunakan namanya ya. Bolehlah nama alay ya. Kalau mau nama asli boleh, nama FB boleh ya. Jangan sampai nanti Mas Pajar yang selalu setia sayang kamu. Ya, silakan masukkan game pinnya 6107565 ya. Waiting for players. 6107565. Nanti akan ada hadiah dari kuis ini. Jadi silakan teman-teman jawabnya dengan tepat dan juga cepat ya. Sudah join ada Manovan, Jars Desu ya. Siapa nih Jars Desu? Untung bukan Madesu. Aduh kamu ini ya. Itu bahasa Jepang. Ada Oji. Oh, bahasa Jepang. Aduh, saya yang kudet. Apa itu Jars Desu artinya? Oh, itu desunya tambahan buat nama aja. Jars? Desu. Jars apa artinya? Nama saya. Oh, Fajar. Oh, Jars. Iya. Ya, aduh, nama kerennya Jars ya. Oji, DT, Salsabila, Raymond, Kazet. Siapa nih Kazet? Oke, masih saya tunggu. Ada satu orang lagi yang belum join. Oke, masnya. Nih, silakan ya. Nih, silakan mas. Ketik kahoot.it. Punten. Oke, kita tunggu temannya satu lagi teman-teman ya. Pastikan jaringan kalian aman. Jaringannya aman gak nih? Aman ya. Oke, pasti kita tunggu satu lagi. Yang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya nanti secret. Nanti akan diumumkan di akhir di balik layar. Ya. Oke, masih kita tunggu satu orang lagi. Sudah belum, Mas? Sudah, Bu. Game pinnya dimasukin 61076. Udah. Namanya udah masuk. Siapa? Oh, Farhan. Oke. Sudah semua ya? Oke, ready teman-teman? Ready. Oke. Mulai ya. Nah, apa yang dimaksud atomic habits? Silakan teman-teman lihat. Kebiasaan kecil yang tidak membawa dampak besar, kebiasaan besar yang membawa dampak besar,
kebiasaan besar yang membawa dampak besar lagi, ya? Gimana ini? Silakan teman-teman jawab. Oke, sudah 6 yang menjawab 7. Oke, waktu habis ya. Yang benar ada 6 orang dan yang salah ada 1 orang nih ya. Next ya teman-teman, ready? Ready. Oke, volumenya kurang besar ya, kurang seru ya. Oke. Lanjut teman-teman ya. Waduh, di sini ada George Desu nih. Keren sekali ya. George Desu memimpin permainan ini. Kita lihat di babak selanjutnya ya teman-teman. Kuis kedua, sebutkan 3 pendekatan untuk membentuk kebiasaan. Yang mana? Awas, hati-hati. Cepat dan tepat. Sudah ada 7 jawaban, 1 lagi yang belum menjawab. Ini 1 orang siapa yang tidak ikutan? Oh, sudah ikutan semua. Waduh, yang salah ada 6 orang ini. Aduh, teman-teman tadi fokus nggak nih? Ya? Aduh. Ya? Yang oke. Sorry, yang benar ada 6 orang teman-teman ya. Mohon maaf ya. Kita lihat. Waduh, George Desu masih memimpin ya sepertinya. Kita lihat lagi, KZ juga sudah menyusul. KZ, Farhan di bawahnya. Oke, kita lihat lagi. Kuis ketiga, bagaimana membangun kebiasaan baik? Oke, sudah 7 orang yang menjawab. Oke, yang benar ada 7 orang lagi ya. 7 orang benar, 1 orang salah. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Ternyata George Desu masih memimpin di atas. Keren sekali. KZ juga highest answer ya. KZ mana nih KZ? Cepet, dia paling cepet nih jawabnya. Oke, next ya teman-teman ya. Permainan semakin sengit ya. Kita lihat kebiasaan membentuk identitas dan sebaliknya. True or false? Sudah 4 yang menjawab. Ini sangat gampang sekali. Harusnya teman-teman 1 detik aja udah menjawab ini ya. Oke, 3, 2, 1. Waktu habis ya. 6 orang yang menjawab benar. Ini 2 orang tidak ikutan ya. Kemana nih ya 2 orang? Kita lihat. Waduh, KZ ternyata memimpin ya. Waduh, ini George Desu makin turun jauh ini George Desu. Ngelek, Bu. Oh, ngelek. Aduh, belum rezeki sepertinya ya. Oke, next ya teman-teman. Kuis kelima, bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk? Cue craving reward response. Yang mana? Ada 5 yang sudah menjawab. 6. Ada 6 orang ya yang menjawab. 6 orang menjawab benar, 1 orang salah. Kita lihat siapa yang memimpin. KZ. Masih KZ. Keren sekali. Manovan sudah mulai menyusul. Kita next lagi ya. Next teman-teman ya. Atomic Habit karya James Clear. True or false? Ayo. Oke, sudah 7 orang yang menjawab. True ya. Menjawab benar semua. Oke, kita lihat hasilnya. Siapa yang ada di podium pertama? Ketiga ada Farhan ya. Kedua Manovan. Dan siapa yang pertama ya guys ya? Siapa nih? KZ. Boleh kita kasih tepuk tangan. Oke. Untuk hadiah nanti di belakang layar. Teman-teman ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk hari ini ya, teman-teman udah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Bisa membuat dampak baik di kehidupan teman-teman ya, menambah wawasan juga, mengupgrade ilmu juga. Dan semoga teman-teman semua yang ada di sini ya
bisa membangun kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oke. Mungkin teman-teman itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini dan partisipasi